32. Mencari petunjuk. Xiaopeng dan Songsan kini menikmati makanan mereka sambil melihat pemandangan kota dari balik jendela. Apa yang akan kakak lakukan di rumah lelang bambu emas? Tanya Songsan. Aku ingin mencari informasi mengenai sekte awan suci di sana, setidaknya berharap untuk mendapatkan 1 atau 2 petunjuk. Jawaban Xiaopeng semakin membuat Songsan penasaran dengan sekte itu. Sambil menunggu, lebih baik kita berlatih sebentar. Lanjutnya. Baik, Kak. Mereka berdua segera mengambil posisi duduk lotus dan menyerap energi tipis sekitarnya. Tak terasa hari sudah mulai petang, Xiaopeng dan Songsan mengakhiri meditasinya. Energi yang mereka serap tadi hanya untuk mengisi ulang dantiannya, apalagi Songsan yang belum bisa naik tingkat. Abaikan saja tatapan itu. Sudah wajar mendapatkan perlakuan seperti ini, karena kita di negeri orang. Ucap Xiaopeng saat berjalan di lorong penginapan. Songsan merasa tak nyaman ketika ditatap banyak orang, apalagi tatapan mereka seperti sedang mengintimidasi. Saat mereka sudah keluar dari penginapan, terlihat jalanan begitu ramai orang. Suasana damai itu membuat Xiaopeng terkesan. Ia tak pernah menyangka ada kota besar di alam dasar yang nyaman seperti ini. Tak berselang lama, mereka telah sampai di depan rumah lelang bambu emas. Bangunan itu memiliki 7 lantai dan lebih megah dari rumah lelang teratai. Di dalamnya juga lebih berkilauan seperti dihiasi banyak berlian. Silakan Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap pelayan cantik yang menyambut kedatangan mereka. Apakah saya bisa menemui pemilik atau pengurus rumah lelang ini? Tanya Xiaopeng. Saya akan memberitahu Tuan Fu dahulu. Sambil menunggu, silakan Tuan melihat-lihat di dalam. Xiaopeng mengangguk mengiyakannya seraya berjalan lebih dalam memasuki rumah lelang bambu emas. Di sini sangat berbeda dari rumah lelang teratai, lantai dasar saja ada yang menjual barang kelas keempat. Sepertinya aku bisa mencarikan pedang untuk Songsan di sini. Batin Xiaopeng sambil melihat beberapa penjual senjata. Saner, dari semua pedang di sini, mana yang kamu sukai? Maaf kak, Saner lebih suka dengan pedang besar milik kakak. Apa kamu yakin? Pedangku hanya kelas 4, kenapa kamu menyukainya? Bukankah di sini ada yang lebih tinggi? Xiaopeng sedikit terkejut. Aku menyadari sesuatu dari kakak, jika kelas dari senjata tak menjadi penentu kemenangan. Xiaopeng hanya mengangguk tersenyum saat mendengar jawaban dari Songsan. Ia senang melihat adiknya bisa menyadari hal tersebut. Tak lama setelah itu, pelayan cantik sebelumnya datang menghampiri mereka. Mari Tuan saya antarkan Anda menemui Tuan Fu. Kemudian mereka berdua menuju ke lantai 7, tempat di mana ruangan Yan Fu berada. Terlihat banyak pengunjung yang memandangi mereka saat terdengar bahwa akan menemui Yan Fu. Siapa pemuda itu? Bukankah terlalu dini untuk menemui Tuan Fu? Ucap salah satu pengunjung. Sepertinya mereka bukan berasal dari sini. Mungkin ia ingin mencari informasi mengenai turnamen yang akan diadakan kekaisaran. Jawab temannya. Xiaopeng yang mendengar itu hanya tersenyum. Namun tujuannya kali ini bukan tentang itu, karena akan percuma mengikuti turnamen jika bukan berasal dari murid sekte yang ada di benua tengah. Silakan masuk Tuan. Tuan Fu sudah menanti Anda di dalam. Ucap pelayan itu. Maaf Tuan telah mengganggu waktu Anda. Ucap Xiaopeng sambil menangkupkan kedua tangannya. Tak apa Tuan muda, kebetulan saya tak memiliki kesibukan hari ini. Silakan duduk dulu. Yan Fu tersenyum ketika Xiaopeng memasuki ruangannya. Kenapa Tuan muda ingin menemui saya? Kedatangan saya kali ini ingin mencari informasi yang cukup penting Tuan. Ucap Xiaopeng sambil mengeluarkan lencana rumah lelang teratai. Ternyata Tuan muda ini anak didik dari Yuren. Panggil saja aku Paman Fu, aku kenal dekat dengan Yuren saat masih muda dulu. Lanjutnya, Xiaopeng sangat terkejut ketika Yan Fu mengatakan bahwa ia teman dekatnya Yuren. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk menggali informasi dari rumah lelang bambu emas ini. Paman benar, aku Xiaopeng dari rumah lelang teratai. Langsung saja Paman, aku kesini untuk mencari informasi mengenai sekta-sekta yang ada di benua tengah ini. Meskipun kamu anak didik temanku, aku tak bisa memberimu informasi penting secara cuma-cuma nak. Ini termasuk bagian dari pekerjaanku. Aku mengerti itu Paman. Apa ini cukup untuk mendapatkan semua informasi yang Paman maksud? Ucap Xiaopeng sambil mengeluarkan inti binatang spiritual kelas kelima. Sepertinya dia bukan pemuda biasa. Inti binatang ini berasal dari serigala suci kelas kelima. Baiklah nak, inti binatang spiritual ini sepadan untuk itu. Kemudian Yan Fu mengambil gulungan dari rak di sebelah ujung timur ruangan itu. Kenapa kamu sangat menginginkan ini nak? Ditambah lagi inti binatang itu cukup untuk membeli senjata maupun pil kelas tinggi. Ucap Yan Fu sambil memberikan gulungan itu. Aku ingin memasukkan adikku ke dalam salah satu sekte di sini Paman. Jika hanya mengandalkan rumor yang beredar, itu membuatku ragu untuk memilih sekte mana yang cocok untuknya. Xiaopeng mengambil gulungan itu dan memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Sungguh kakak yang baik hati.
Aku tak akan merekomendasikan sekte untukmu. Biarkah kamu saja yang menentukan. Ucap Yan Fu sambil menatap Song Zan yang sedari tadi diam. Xiao Peng dan Song Zan hanya tersenyum mendengarnya. Baik paman, urusanku di sini sudah selesai. Aku pamit dahulu. Ucap Xiao Peng sambil berdiri dan menangkupkan kedua tangannya, diikuti juga oleh Song Zan. Titip salam buat Yuren jika kamu kembali ke benua timur, nak. Balas Yan Fu. Xiao Peng mengangguk seraya tersenyum dan berjalan keluar ruangan. Mereka berdua kini berjalan kembali ke penginapan. Xiao Peng ingin segera melihat isi dari gulungan itu. Sepertinya anak itu mencari informasi mengenai sekte awan suci, apalagi ia berani membayar dengan tinggi. Batin Yan Fu saat melihat mereka berjalan keluar. Saat mereka sampai di lantai dasar, terlihat ada wanita cantik yang berjalan ke arah mereka. Itu adalah Yan Xia, anak dari Yan Fu. Parasnya yang cantik dan mempesona itu membuat pengunjung di sana melongo melihatnya. Bahkan Xiao Peng dan Song Zan juga terkejut dengannya. Kak, dia seperti bidadari yang turun dari langit. Terlalu cantik untuk dilihat. Kamu benar, Zaner. Namun tujuan kita kali ini tak untuk mencari pasangan. Ucap Xiao Peng. Akhirnya mereka mengabaikan Yan Xia dan segera berjalan keluar dari rumah lelang bambu emas. Kini mereka tak lagi dipandang oleh pengunjung, karena mereka sedang sibuk memandangi Yan Xia. Beberapa menit kemudian, mereka telah sampai di penginapan. Pelayan, bisa pesan 2 porsi untuk makan malam? Maaf tuan, makanan Anda telah saya siapkan. Silakan memeriksanya di kamar Anda. Ucap pelayan cantik itu. Oh ya baiklah kalau begitu. Xiao Peng terkejut dengan pelayanan yang ada di sana. Ia belum pernah menemukan pelayanan seperti ini sebelumnya, bahkan di kehidupannya dahulu. Kemudian mereka berdua segera menuju lantai ke-6. Informasi mengenai 4 sekte besar benua tengah tertulis lengkap pada gulungan yang Xiao Peng beli dari rumah lelang bambu emas. Bahkan di situ juga menuliskan nama dari leluhurnya masing-masing sekte. Itu membuat Xiao Peng begitu terkejut. Ia kini mendapatkan informasi yang dicarinya. Xiao Peng hanya membaca pada bagian sekte awan suci saja, selebihnya ia akan menyimpannya dahulu untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan di masa yang akan datang. Gulungan itu menuliskan bahwa sekte awan suci terletak pada puncak gunung ilusi, namun untuk membuka gerbangnya diharuskan membawa lencana murid atau dijemput orang dalam. Praktisi yang bukan murid langsung dari sana takkan bisa menemukan lokasi dari sekte tersebut, meskipun ia berhasil mencapai puncak. Selain itu, ilusi yang terpasang di sana sangatlah kuat. Sampai sekarang belum ada yang bisa masuk ke sana setelah mereka dikabarkan musnah. Itu membuat Xiao Peng semakin tertantang untuk menemukan lokasi sekte awan suci. Ia ingin mengetahui langsung seberapa kuat ilusi milik mereka. Kak, bukankah mustahil untuk menemukan lokasi dari sekte awan suci ini? Song Zan khawatir kalau takkan bisa tiba di sana setelah membaca informasi dari gulungan itu. Kamu tenang saja, Zaner. Kita pasti bisa masuk ke sana. Kamu tak perlu khawatir tentang itu. Xiao Peng tersenyum tipis. Istirahatlah, kita akan pergi ke Gunung Ilusi besok. Lanjutnya. Kemudian Xiao Peng berhenti membaca dan memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun terlihat mustahil, Xiao Peng tetap akan pergi ke sana.